Halo, saya Laurentius Nicholas Chris Marines dengan NPM 221506159. Saya dari kelompok 2C. Pada video kali ini, saya akan membuat rangkuman mengenai apa yang saya dapat pada praktikum percobaan 1 mengenai gerbang logika. Yang pertama adalah gerbang logika. Pada percobaan pertama, praktikum teknik digital, yang pertama tuh ada gerbang logika NOT. Di sini dengan lambang seperti ini. Lambangnya seperti ini. Dia segitiga, kemudian ada lingkaran di depannya. Ini untuk lambang gerbang NOT. Dan ini adalah tabel kebenarannya. Jika A 0, maka jika A dinotkan dengan lambang garis di atasnya atau bar, maka dia dari 0 jadi 1. Dan kalau 1, dia jadi 0. Begitu. Gerbang yang kedua adalah OR. Gerbang OR memiliki lambang seperti ini. Kemudian ini adalah tabel kebenarannya. Gerbang OR sendiri ditandai dengan lambang tambah. Jadi ini tabel kebenarannya. Jika A 0 dan B 0, jika A dan B 0 di-OR-kan, maka outputnya adalah 0 juga. Jika A 0 namun B 1, jika A 0 dan B 1 ini di-OR-kan, maka hasilnya 1. Jika A 1 dan di-OR-kan dengan B yang 0, maka hasilnya 1. Jika A 1 dan B 1 di-OR-kan, maka hasilnya menjadi 1. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa di gerbang OR untuk mendapatkan output bernilai 0, itu semuanya harus 0. Semua inputannya harus 0. Jika salah satu aja ada yang 1, maka nilainya 1. Begitu. Lanjut, gerbang selanjutnya adalah gerbang N. Di sini gambar ini lambang gerbang N. Kalau dinotasikan bentuknya ini lambang itu titik. Gerbang N sendiri memiliki tabel kebenaran seperti berikut. Jika A 0 di-N-kan dengan B 0, maka nilainya 0. Jika A 0 di-N-kan dengan 1, maka nilainya 0. Jika A 1 di-N-kan dengan B 0, maka nilainya 0. Jika A 1 dan B 1 di-N-kan, maka dapat outputnya 1. Jadi, di gerbang N ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa di gerbang N ini, untuk mendapatkan output 1, itu memerlukan semua inputnya itu bernilai 1. Seperti di sini, A-nya nilai 1, B-nya nilai 1, maka outputnya 1. Jika salah satu aja ada yang 0, inputnya ada yang 0, maka akan menghasilkan output 0 juga. Oke, gerbang selanjutnya ada gerbang NOR. Di sini, gerbang NOR sendiri merupakan kombinasi atau gabungan dari gerbang gerbang OR dan gerbang NOT. Dapat dilihat di lambangnya. Ini hampir mirip dengan lambang OR yang ini. Hampir mirip, cuman bedanya adalah gerbang NOR itu ada lingkarannya di ujungnya. Dan seperti yang tadi saya bilang, gerbang NOR ini merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT. Jadi ini ada tabel kebenarannya. Jika dinotasikan untuk NOR itu A plus B dibarkan. Jadi semuanya ini nanti setelah hasilnya A tambah B dihasilkan dan ketemu dari A tambah B hasilnya apa, kemudian nanti dibarkan, dinotkan. Jadi ini tabel kebenarannya. Jika A 0 dan B 0 dinorkan, hasilnya 1. Jika A 0 dan B 1 dinorkan, hasilnya 0. Jika A 1 dan B 0 dinorkan, hasilnya 0. Jika A 1 dan B 1 dinorkan, hasilnya 0. Jadi, kita dapat ambil kesimpulan bahwa ini tuh prosesnya itu di-OR-kan dulu, baru dinorkan, begitu. Jadi misalkan nih, A dan B di-OR-kan. Di-OR kan hasilnya kan 0 ya. Kemudian dia dinotkan
dari yang kalau not itu kan dia dari awalnya 0 jadi 1 jadi 0. Jadi ketika A ditambah B nilainya 0 di OR kan jadi nilainya 1. Begitu juga berlaku sampai ke bawahnya. Kalau di OR kan 0 dengan 1 hasil 1, kemudian di not kan jadinya 0. Jadi ya kesimpulannya untuk mendapatkan output bernilai 1 itu harus memiliki kedua inputnya itu harus 0. Kalau ada satu saja inputnya maka outputnya itu 0. Masuk ke gerbang selanjutnya, gerbang NAND. Gerbang NAND sendiri kombinasi antara gerbang NOT dan gerbang AND. Bentuknya hampir sama, mirip lambangnya dengan lambang AND. Cuman di sini ada lingkaran di ujungnya. Dan notasinya seperti ini, A titik B dibahkan. Jadi hasil dari A dikali B nanti dinotkan gitu. Ini tabel kebenarannya, jika A 0 dan B 0 dinankan hasilnya 1, jika A 0 dan B 1 dinankan hasilnya 1, jika A 1 dan B 0 dinankan hasilnya 1, jika A 1 dan B 1 dinankan hasilnya 0. Jadi kita dapat ambil kesimpulan kalau di NAND ini prosesnya itu dikalikan dulu, kalau di n-kan dulu baru dinotkan. Jika 0 di n-kan dengan 0 kan hasilnya 0 ya, kemudian dinotkan jadi 1. Kalau di sini 1 dengan 1 kan di n-kan itu kan 1, kemudian dinotkan jadi 0. Jadi dalam gerbang NAND ini untuk mendapatkan output 0 itu perlu input, semua inputan itu bernilai 1. Jika salah satu aja ada yang bernilai 0, maka outputnya akan menjadi 1 begitu. Kemudian masuk ke IC TTL untuk tiap gerbang. Untuk gerbang N serinya itu 7408. Ini gambar IC-nya. Dalam satu IC ini terdapat 4 gerbang N. Di sini 1, 2, 3, dan 4. Dan VCC dan GND ini menandakan kalau VCC ini untuk arus listrik plus, kalau GND ini untuk arus listrik minus gitu. Jadi sama kayak VCC di sini, dan di sini itu sama untuk plus, kalau GND-nya untuk minus. Untuk gerbang OR sendiri itu seri IC-nya itu 7432, dan dalam satu IC itu terdapat 4 gerbang logika OR gitu. Untuk gerbang NOT serinya itu adalah 7404 dengan banyak gerbang di dalam satu IC itu ada 6 gerbang NOT di sini. 1 2 3 4 5 6, ada 6. Selanjutnya untuk gerbang NAND versi IC-nya adalah 7400 dengan satu IC itu terdapat 4 gerbang NAND. Kemudian untuk gerbang NOR sendiri serinya itu 7402 dengan satu IC itu terdapat 4 gerbang NOR. Ada 1 2 3 4. Oke, selanjutnya adalah saya telah membuat rangkaian di sini. Rangkaian yang melibatkan 3 output, gerbang NAND, gerbang NOR, dan gerbang NOT. Oke. Jadi sebelum saya menjelaskan rangkaian ini, saya memasukkan dulu apa saja yang saya butuhkan. Jadi untuk yang input itu saya membutuhkan logic state. Jadi untuk yang input saya membutuhkan logic state. Untuk yang output itu saya membutuhkan logic probe. Kemudian untuk yang gerbang NAND itu kita tinggal masukin seri IC-nya tadi 7400. Kalau untuk yang NOR itu kan 7402. Ini yang NOR. Dan untuk NOT itu 7404. Oke, setelah saya sudah memasukkan ini semua, saya tinggal memakainya. Kayak logic state, saya tinggal
tinggal masang saja ini, pasang sini, pasang sini, pasang sini, kemudian masuk ke gerbang NAND di sini. Saya pakai di sini, dan di sini saya pakai dua gerbang untuk NAND. Kemudian untuk gerbang NOR saya pakai di sini doang, satu aja. Dan untuk gerbang OR saya pakai NOT di sini dan di sini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana alurnya, bagaimana nanti outputnya bakal dapat apa gitu ya. Jadi di sini saya bikin 3 inputnya, ini kondisi awalnya itu 0. Jadi ketika kondisinya 0, di sini untuk yang gerbang NAND di sini yang pertama ini kan melibatkan input yang pertama sama yang ketiga. Sini kan ini garisnya sini. Jadi sini tuh diambil yang input pertama dan input ketiga. Input pertama dan input ketiga sama-sama inputnya itu sama-sama nilai 0. Ketika 0 dan 0 dinankan akan menghasilkan outputnya 1. Di sini nanti hasilnya 1. Ketika di sini hasil 1 di notkan, maka akan menjadi 0 begitu. Jadi prosesnya seperti itu. Dari awalnya 0 dan 0 dinankan, kemudian sampai sini jadinya 0 lagi gitu. Kemudian kita akan masuk ke yang gerbang NOR sini. Gerbang NOR sini melibatkan dua output kedua dan output ketiga. Di sini output kedua dan ketiga itu sama-sama 0. Jadi 0 dan 0 itu di OR-kan dulu, kemudian dinotkan di sini. Kalau untuk gerbang NOR, jadi 0 dan 0 itu kan kalau di OR-kan kan 0, kemudian dinotkan jadi 1. Jadi di sini outputnya itu 1. Kemudian setelah dapat 1 ini, dia akan menuju ke gerbang NOT di sini. Ketika di sini 1 dinotkan jadi 0. Karena sama-sama di atas sama yang bawah ini sama-sama 0, kemudian dia akan dinankan. Jadi kan di sini kan ini garisnya gini. Garisnya dari yang sini sininya tadi 0, sini juga 0, menuju ke gerbang NAND di sini. Di sini tuh 0 dan 0 dinankan lagi. Jadi dapat kalau 0 dan 0 itu kan dinankan itu kan di tabel kebenaran tadi itu outputnya itu 1. Jadi di sini harusnya nilainya 1. Untuk memeriksa apakah benar atau salah untuk outputnya, kita dapat kita run. Di sini ada tombol run yang di kiri bawah. Ketika kita run, nah benar hasilnya adalah 1. Dan di sini enaknya Proteus, kita bisa kita bisa secara real time selama kita run, kita bisa kayak mengubah inputnya untuk kita memeriksa memeriksa kemungkinan yang bakal terjadi gitu. Misalkan untuk inputan yang pertama itu nilainya 1, apakah ada berubah? Tidak, outputnya tetap 1. Kalau kita ubah, output tetap 1. Kalau ini kita ubah, outputnya jadi 0 begitu. Jadi kita bisa periksa jika ini 0 bakal tetap 1, jika ini. Jadi kayak kita bisa terus-terusan mengubah-ubah inputannya dan mendapatkan outputnya berubah juga. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.